Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 13 Maret 2022. Puji Tuhan untuk semua berkat-Nya yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Dan renungan pagi kita hari ini, 13 Maret 2022 dengan judul Dia akan menyatukan dan menguatkan. Dia akan menyatukan dan menguatkan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh menikmati berkat-berkat-Mu dan teristimewa untuk mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah kiranya hati kami diisi dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk makanan rohani pagi ini, menolong kami, menguatkan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita hari ini 13 Maret 2022 dengan judul Dia akan menyatukan dan menguatkan. Dan ayat firman Tuhan, Yeskel 34 ayat 16, Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sekali lagi, Yeskel 34 ayat 16, Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Orang yang memisahkan diri dari Allah agar dia bisa melayani dirinya sendiri adalah budak berhala atau budak mamon. Pikiran yang telah diciptakan Allah supaya dapat bergaul dengan malaikat telah direndahkan untuk melayani hal-hal yang duniawi dan bersifat hewani. Inilah akhir yang dituju oleh sifat melayani diri sendiri. Jika engkau telah memilih kehidupan yang demikian, engkau tahu bahwa engkau telah menggunakan uang yang bukan untuk roti dan bekerja untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Akan datang padamu saat-saat di mana engkau akan menyadari kemerosotanmu. Seorang diri di negeri yang jauh, merasakan derita, dan dalam keadaan putus asa engkau akan berseru, Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kasih Allah tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia, dan Ia menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Kuasa penipuan yang setan gunakan terhadap dia telah dipatahkan. Keadaannya yang penuh derita. Anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan akan kasih Bapanya. Demikianlah jaminan kasih Allah yang mendorong orang berdosa itu kembali kepada Allah. Jadi saudara, anak yang terhilang dalam perumpamaan di dalam firman Tuhan itu, dalam Lukas pasal 15, itu menunjukkan karakternya yang seharusnya kita miliki. Adalah kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Sama dengan seorang anak yang hilang, dia tahu bahwa bapaknya mengasihi dia dan dia ingin pulang. Dan sebenarnya itu adalah dorongan, harapan, doa daripada seorang ayah, seorang bapa untuk anaknya kembali. Begitu pula dengan kita. Itulah kerinduan daripada Allah agar kita kembali ke dalam kesetiaan kita kepadanya. Dalam perumpamaan ini tidak ada ejekan, tidak ada tuduhan kepada anak yang terhilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa yang lalu telah diampuni dan dilupakan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan demikianlah Allah berkata kepada orang berdosa,
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi saudara, Tuhan mencari yang hilang, Tuhan mencari yang tersesat, dan Dia mau bawa pulang. Dia balut luka, Dia kuatkan kalau sakit, Dia lindungi. Dan bahkan di bagian ayat kita hari ini katakan, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana semestinya atau seharusnya, yang patut kita terima. Jadi saudara, luar biasa. Tuhan sudah mati untuk kita, Dia mau menolong kita, luar biasa. Kalau kita tidak merespons ini, betapa jahatnya kita. Seperti Mammon, seperti menyembah Mammon, seperti budak Mammon, seperti budak berhala. Orang yang memisahkan diri dari Allah. Orang yang tidak selamat pada akhirnya sebenarnya. Dia tidak tahu dirinya bahwa dia itu telah diselamatkan oleh Tuhan. Dia tidak tahu membalas budi. Hari ini ketika kita tahu Allah begitu mengasihi kita, mari saudara, datanglah kepadanya dan setia kepadanya. Ayat yang tadi firman Tuhan di bagian tengah pekabaran hari ini katakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi kalau kita melihat seperti itu, siapa yang mau melepaskan kita? Kita tahu bahwa Yesus telah mati, menebus kita, menggantikan posisi kita. Dan Dia mampu untuk membawa kita ke rumah, pulang ke rumah yang Dia sediakan untuk kita. Biarlah hari ini ada komitmen yang baru dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita setia kepadanya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara melayani Dia. Dengan cara melayani pekerjaannya di dunia ini. Dengan setia ke gereja. Dengan setia membaca firman Tuhan. Beribadah kepadanya. Maka dengan itu kita tetap setia kepadanya sampai Dia datang. Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Boleh menjadi bagian kita semua umat-umat Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Bahwa kalau kami yang hilang, sama seperti satu ekor domba yang hilang, Tuhan rela tinggalkan 99 domba dan mencari yang hilang itu. Karena Tuhan akan cari yang hilang. Tuhan akan bawa pulang yang tersesat. Tuhan akan balut yang luka. Tuhan kuatkan yang sakit. Bahkan Tuhan gembalakan sebagaimana yang patut kami terima. Semuanya Tuhan buat yang terbaik untuk kami. Hari ini kami menyadari bahwa semua perbuatan Tuhan itu begitu luar biasa. Kami rindu Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau membawa semua beban-beban hidup kami. Dan kami mau mengatakan Tuhan kiranya akan mengampuni, menghapus, melupakan dosa-dosa kami. Kami mau seperti anak yang hilang. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Dan kiranya oleh karena kasih-Mu itulah yang berkuasa atas pembaharuan hidup kami. Semakin hari memiliki tabiat sama seperti Yesus. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Apapun kami kerjakan, lakukan yang dijumpai di tangan kami dapat melakukannya dengan penuh sungguh-sungguh. Dan biarlah berhasil hanya oleh karena Tuhan saja. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang telah jauh daripadamu, bawa sebelum pintu kasihan-Mu tertutup. Kami sudah berdoa dan kami mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.